Halo semua, balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Bersama saya Novrinda alias Nonok dan rekan saya Kang Alexis kembali hadir pada malam hari ini pemirsa, menyapa Anda tentunya masih di acara TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Betul. Nah, dan pada malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu ya. Iya. Tamu spesial, ada Bang Ganteng dan Kakak Cantik di samping kiri saya ya. di tengah-tengah kita lah tepatnya. Dan buat teman-teman di rumah pasti udah nggak asing nih sama wajah-wajah mereka karena sering ada di mana-mana. Seluruh penjuru Indonesia saya update status tadi. Oh, iya. Sering antar galon, iya makanya kemana-mana ya. Oh, anu status baru. Iya. Job baru. Jauh baru. Tetapi sebelum perkenalkan mereka dulu pemirsa ya. Terima kasih Anda masih bersama kami, itu dia tadi lagunya spesial ya. Dilamarmu pada malam hari ini ya. Nanti saya nunggu aja kamu lamar aku. Nah, kita langsung perkenalkan. Kebalik, Pak. Kebalik ya. Kebalik dong. Oke. Kita dilamar. Langsung perkenalkan aja dulu bintang tamu kita pemirsa ya. Fevri. Belum Kak? Belum ya, oke. Belum kayak belum ya. Tahan ya. Nggak sabar. Ini dari Sabar. Kakak Cantik dulu deh, perkenalkan. Iya. Ladies first. Kapopi namanya. Tuh. Iya. Ini Fevri yang Oh, namanya. iya. Saya Kapopi, sorry maaf. Ya dari dulu belum berubah sih namanya itu. Depannya. Kak Popi. Ya, Popi. Yang ini Dari siapa? Coba kamu sebut nama aku. Reza Rahardin bukan? Bukan, dikit lagi. Rio. Sule. Kenalan sendiri dong Kak. Kenalan sendiri. Tapi kayaknya teman-teman udah tahu deh. Tapi Soalnya kenalan aja deh. nggak jelas mana yang panggilan, mana yang asli. Iya. Iya. Kadang-kadang ya Ronaldo juga iya terkadang. Oh, sama Kalau sudah. kalau teman-teman saya di daerah Pasar Lombok itu Adul kadang-kadang gitu juga kadang. Ya, biasalah. Kita Ya. manggilnya apa nih kalau di sini? Bambang. Bambang sih. Iya. Namaku Fevri. Fevri. Fevri Ibin. Panggilannya Pepep. Ya. Pepe. P juga sih. Pepep. Pepep. Ya, Pepep. Bukan Pep. Pepep. Pepep. Bukan Pep. Bukan. Ya. Kalau teman-teman Pepe. nih sering nonton konser ataupun acara-acara besar di Palangkaraya khususnya pasti udah nggak asing nih Ya, sama dia kakak bukan ini. penyanyinya yang jelas. Iya. Soalnya kalau kakak yang nyanyi langsung Iya. ambiar. Pasti nggak asing karena aku kan panitia. Oh iya, dia. Ayo Panitia yang mau beli konser. tiket, dia mau beli tiket. Tapi saya baru kenal loh. Makanya kenal dulu. Iya, kenal dulu ya kita. Langsung kali ya. Siapa tahu kita setelah kenal kita bisa deket. Nah. Ya. Terus kita menikah. Iya. Melamarmu. Melamarmu di situ tadi. Kayak lagu tadi ya. Kok kayaknya lain konsepnya ya? Oke, boleh. Lain Oke, sip. Oke. Kita tanya dulu dari Kak Popi. Kak Popi sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatannya masa pandemi. Web. Nanya kegiatan pandemi mungkin nganyam rotan gitu-gitu ya, siapa tahu. Sebelum pandemi deh, sebelum pandemi. Kesibukannya ngapain aja? Nggak ada yang banyak berubah sih ya, bangunnya mungkin agak-agak lat dikit lah. Banyak-banyak ngajar, banyak belajar, banyak. Oh, ngajar juga ya? Banyak. Kalau tahu ngajar di mana nih, Kak? Kebetulan sekolah kejuruan ya. Wah, sekolah kejuruan. Jurusan apa, Kak? Banjarmasin, Palangkaraya ya. Mohon maaf. Oh saya ya, tanyanya ke Popi, sorry. Sampai hari ini ngajar bahasa bahasa Indonesia. Indonesia dan Inggris. Bahasa kalbu. Bahasa Indonesia. Ya, Bahasa kalbu. karena terus harus dua-duanya kan, kalau bahasa satunya pasti diterjemahkan. Iya. Gitu. Oh iya. Nah. Aku kadang-kadang kalau ketemu Kak Popi ketika dia udah pakai bahasa Inggris, aku tampak stupid. Oh, iya. Langsung auto gitu ya. Iya, auto gitu ya. Aku kayak pura-pura rasukan lah. Takut kalau ditambahin lagi kan bahasa Inggris. Iya, kalau Aku belum tanyain ya? Nanti. Oh ya, nanti. Kak Popi dulu. Iya. Oke, Kak Popi Sampai silakan. segmen terakhir. Oke, baik. Thank you. Abang yang nggak usah tanya aja. Iya. Alex, Aku nggak mau nanya. nggak mau nanya. Oh, oke. Kalau Kak Febri, nggak mungkin nih nggak ada kegiatan. Fevri. Febri. Nah, Febri. Itu panggilan khusus aku buat kakak. Febri gitu ya. Ya ampun, Febri. Febri. Fevri. Atau manggilnya Ibin aja. Itu nama kakek. Nggak boleh. Nama Iya, kakek. iya, Oh, nggak boleh. apa-apa, nanti kakekku nyahut. Oh gitu iya. kan. Halo, Bangga. Nak. Cakep lagi gitu. kan, harusnya Iya. gitu ya. Iya. Kayak kakak kan Popi Meka, ini Fevri Ibin. Fevri Jadi Ibin. bisa Afef. sih. Begitu, kayak Nonov. Nonov harus ada tambahan, ada 2 suku kata lagi. Nonov siapa gitu. Kak Alexis kan Kang Alexis. Nah, itu bagus tuh jadi nama populer. Nonov Nama keren. aja. Nah, ada ajanya. Nonov aja. Bersama aku Nonov aja gitu Iya, kan. oke Kak aja gitu. Gitu. Oke
Kakak nih ngalihin topik kesibukan kakak nih apa nih selama pandemi? Pasti nggak mungkin dong kalau leyeh-leyeh doang. Selama pandemi? Iya. Wah. Kalau Nggak sebelum tahu. Ya, jujurnya aja lah. jujur aja Nah, ya, jujur lah. cerita ya. Bener Jadi banget. Itu kan kayak apa ya, kayak inspirasi. jadi selama Kayak satu rumah nih kita ya. jadi Jangan cerita. Maksud lo sedih gitu deh. Aku sedih banget. Omsetnya juga udah banyak kan? Tapi enggak, aku kangen ayah. Iya biasanya Atau dia, kaki diinjak tuh. biasanya Kak Febri kan harus ngomong nyaring gitu kan, terus pokoknya rame harus di kerumunan. Nah sekarang kan dia mesti kerumunan yang berbeda, makhluk hidup juga sih yang dihadapi. Iya. Jadi gini, selama pandemi, memang situasi ini membuat aku tuh open minded. Jadi dalam beberapa, kita berapa bulan sih sudah pandemi ya? 4 bulanan ya? 4 bulanan. Mungkin sebulan 2 bulan pertama, aku tuh banyak kayak terpana gitu, kagum gitu dengan kondisi seperti ini, kayak aku dengan segala kegiatan, kesibukan, ketika masuk pandemi itu benar-benar drop, senyap gitu, hilang, diem. Dan kerjaan aku mungkin di rumah ya akhirnya ya kumpul-kumpul sama keluarga, kadang-kadang bersihin kipas angin. Iya, yang biasanya nggak gitu ya. Kemudian bersihin gitu-gitu. Jadi selain waktuku lebih banyak dengan keluarga, kesini-sininya aku juga berpikir, terutama dengan ya mohon maaf dengan pandemi, secara finansial kita juga drop kan, berubah gitu. Ya persentase pendapatan kita yang mungkin selama sebelum pandemi itu sekian, ketika masuk pandemi 50% hilang gitu. 50% hilang, dan harusnya kita juga butuh untuk support, ya kita untuk bukan bertahan hidup ya, maksudnya kita juga dengan gaya kita, dengan cara kita memanajemen rumah tangga, memanajemen kehidupan itu ya kita butuh support finansial kan. Betul. Nah, dan kita setelah bertahun-tahun kita dengan sebut saja persentase 100%, tiba-tiba jadi 50%, itu benar-benar bikin Bingung juga ya? Iya benar, kita kayak waduh ini lagi nggak waras bisa nih, ini nggak bagaimana bisa. dia ngalamin. Iya ini nggak bisa nih begini nih gitu. Wah, Jadi selama ini hidupnya stabil ya. Kelihatannya Stabil. begitu. iya. Ya sejauh Sekarang ini ini ceria ya. sejauh ini bukan stabil ya, mungkin mengucap syukur aja. Wes. Ya, mengucap syukur aja. Jadi dalam bulan kesekian, 2 bulan ini, aku tuh mulai pikir nih, kayaknya ketika kita banyak ngobrol juga sama teman-teman, ketika juga banyak cerita sama teman-teman juga mengalami hal yang sama, dan hampir semua mengalami hal yang sama, drop dengan segala bisnisnya. Ya kita akhirnya sepakat untuk ini nggak bisa nih kayak gini, kita harus banting setir, kita harus putar otak. Dan itu yang membuat aku tuh melihat peluang, Oke. Akhirnya berinovasi. berinovasi. Dan aku tuh sekarang menemukan satu bisnis yang ya Kak Popi juga tahu karena Pelanggan. iya salah satu pelanggannya. Aku sekarang menjalankan satu bisnis seafood. Nah, tapi bukan dalam bentuk masakan, tapi bahan bakunya. bahan Ya, bahan bakunya. Kebayang nggak sih, Nov? Ada nggak sih tampangnya gitu ya? Tampang-tampang Terus aku- tiba-tiba jadi pebisnis gitu Iya. kan. Jadi entrepreneur. Dan jualan, men. Jualan. Aku tuh ya bukan ya, biasanya kalau mungkin kayak kita-kita ya. Maksud Ya lo enaknya kalau jualan. clothing gitu ya apa Iya, itu. emang Iya, sekarang kayak gitu. Ya, Tapi kan ini aku jualan ikan, bener-bener beda. kepiting. Aku jualan kepiting, jualan lobster, dan aku tuh keliling-keliling jualan gitu. Iya, yang sayang ibu-ibu gitu. Ya gitu, terus aku ke rumah makan, duduk di pinggir jalan ya, nungguin gitu. Ya enggak sih, bukan duduk di pinggir, tapi kebetulan aku juga, teman-teman juga ngasih masukan, Pep, teman-temanmu ada gitu ya, ada, kamu juga punya banyak teman, ya harusnya kamu manfaatkan itu. Dan akhirnya aku juga jualan dan teman-teman juga support, mereka beli. Kayak contohnya Kak Popi mungkin nggak suka makan kepiting, tapi Kak Popi ya udahlah Kasih kita bantu aja kasih ya. gitu ya. Jadi aku jualan juga berdasarkan rasa iba, men. Itu suatu peluang juga. Uang juga. Peluang juga. Itu kayak Jangan salah. beli dong gitu. Ya kira-kira seperti itulah, yang pasti kesibukan. Ditanya kegiatannya. Iya, ya kita ditanya kegiatan. Sekarang aku lagi selain aku fokus di salah satu kantor di Kalimantan Tengah, tapi juga aku juga fokus Di ke bisnis itu dan ketemu kegiatan pribadinya. ketemu. Gitu. Ada Ya. jadi bisnismen juga di Iya. pandemi. Kira-kira. Itu naikin presentasi pendapatan nggak Kak?
Banget. Banget. Atau malah lebih dari 100%? Enggak juga sih, tapi paling tidak selain Bisa kita juga menyelamatkan dong. Iya, selain kita juga punya banyak kesibukan, kita juga menemukan peluang lain yang kayaknya kita tekuni lama gitu. Itu aja sih. Jadi walaupun sekarang aku juga belum memikirkan keuntungan yang banyak, tapi aku mikir bahwa ini adalah ada kegiatan. Iya, selain ada kegiatan ini peluang bisnis ke depan gitu aja sih. Oke, nanti bisa join Bang ya. Boleh. Boleh ya. Biar saya tukang jualnya ya. Iya, bisa door to door nanti ya. Boleh. Aman banget, men. Kelihatan banget ya Kak Pep ini ekstrovert banget, nggak bisa di Ekstrovert apa ya? Ekstrovert orang yang suka bersosialisasi dengan Oh orang iya benar. Iya kan? Iya, kalau nggak gitu dia nggak akan jadi MC kayaknya. Iya. Iya. Kayak kadang-kadang selain ekstrovert aku juga eskapator. Oh, eskapator, iya. Dinamanya itu ya. Bener, itu kayaknya Nono bikin ada kata clue-nya, ada kata kuncinya. Jadi ekstrovert itu hubungannya sama yang kita biasa lakukan. Oh gitu iya, ya. betul banget. Karena kalau biasanya orang ekstrovert itu ketika ketemu orang banyak itu jadi energi buat kita. Iya, Kayak seneng betul. gitu. Benar. Jadi pas pandemi ini mulai sama saya juga kayak ngedown juga kayak Kak Feb awal ini ngapain gitu kan di rumah. Nah, akhirnya Kak Feb punya kegiatan gitu kan dan Tetap ketemu orang kan? dan ketemu Tetap orang. Kalau Kak sosial. Popi juga Sama sih sebenarnya, jadi tahu ngurusin apa namanya detailnya apa yang ada di diri kita sebenarnya kan. Kita lama sekali sebelum pandemi kita disibukkan atau dihadapkan pada rutinitas yang mewajibkan kita harus begini. Ternyata ketika pandemi kita punya banyak waktu tuh untuk manajemen diri kita sama apa yang jadi potensi kita untuk kita kerjakan. Wow. Kecil sih sebenarnya, kecil aja sih. Kafe. Ya. Ah. Ya gitu, masak-masak di Kok tahu kafe? Pernah ke sana. Oh, udah pernah. Iya. Ya, jadi ketemu aja, jadi tangan ini lebih berbuat lah ya. Tapi nggak bayar kok. Waktu saya ke sana gratis. Iya, harusnya bayar, men. Ini termasuk Kang Alexis itu support lah, ya kan? Iya, saya Kalau berdoa aja. Itu Itu iya. yang saya bisa bantu. iya. Nah, jadi bingung deh nanti kalau gue ke sana aja. oke. Iya. Nanti saya punya teman di sana ya, bawa. nanti kalau pas Kak Popinya nggak ada aku bilang sama waitress, aku teman Kak Popi. Iya gitu. Ya gitulah pokoknya usaha rumahan. Terus di rumah juga yang tadinya biasanya beli, kita juga akhirnya sekarang Bikin sendiri. Iya, semuanya serba homemade. Iya. Oke, kalau boleh tahu ini Kak, ini berapa karyawan sudah sekarang yang ada di kafe itu sendiri? Oh my goodness. Terakhir ini 129 ya. Sudah 9 nih ya. Kena PHK-nya berapa? Iya. Karena berangkatnya dari potensi yang ada, ya udah yang deket-deket aja. Ya anak, ya saudara gitu. Yang datang juga pasti orang-orang dekat. Ini ada orang jauh udah kemarin. Jadi nanti pasti bawa lagi banyak orang. Oh gitu, mantap. Itu jadi umpannya kamu harus bawa yang banyak, kalau nggak bawa iya. Soalnya asik kafenya, klasik banget menurut saya. Ya itu Asik. cocoknya orang-orang yang suka kesunyian, ya diskusi apa segala macam, karena jauh dari keramaian. Itu kan di komplek kehutanan kan. Ya, karena di rumah ya. Jadi Nah, konsepnya di rumah. konsep rumahan yang orang kalau datang ya kayak rumahnya gitu lah. Makanya kemarin itu kan karena saya menganggap itu rumah saya, Iya, jadi karena nggak bayar. Jadi betah deh. Memang ya. Tapi kalau nggak kasih tahu sih, aku aja tadi waktu datang ke sana, aku baru tahu ada kafe. Iya, saking kesibukan. Oh, iya, benar juga sih. Lupa ya. Mungkin Juga. abang nggak nanya juga. Terus Iya, soalnya iya dia sih. ngantar kalau ngantar pesanan nih ya, baby patty-nya itu diantar di jalur-jalur umum. Dia kan senang di pinggir jalan. Itu jadi Kasihan ya. ketemuannya gitu deh. Kalau nggak salah gitu. Jadi emang acara ini dikonsep buat ngasih tahu info itu buat kan. Iya, kita juga Buat promo promoin. kayaknya nih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan? Nggak Ya apa-apa. ikhlas ya teman-teman ya. Tapi kalau lain segmen lain lagi nggak ada biayanya, jadi mumpung gratis. Oh iya, gratis. saya jualan kepiting sama Iya. lobster. Lobsternya ini bikin ngiler nih. Iya. Iya. Kok aku jadi mau minum? Nggak apa-apa. Oke, Iya, lanjut lagi kita. Enggak, konsepnya rumahan, jadi anggap aja. Oh iya, ya udahlah kita terusin lah. Ya, Snacknya nggak ada ya, snacknya nggak soalnya ada. kalau kita ngomong-ngomong gini yang paling ditakutkan dehidrasi ya. Iya betul. Kalau lagi tugas nge-host gitu ya atau bener nge-MC. Kayak dia nih kalau udah keluarkan suaranya kan all out.
udah teriaknya, soalnya harus kedengaran semua kan kalau dia ya. Soalnya dia lebih muda sih. KPP aja kalau ngomong lantang banget kalah kita. Iya. Oke, selamat Mam. Di studio aja dia mesti powerful. Iya, betul. Iya. Itu mungkin untuk menjaga Aku- spirit nggak sih Kak? Bukan sih, kayaknya mungkin karakternya aja yang petakilan gitu ya. Karakternya petakilan. Sebenarnya pengen ngubah gaya yang mungkin kalem gitu ya, lebih santai. Tapi nggak cocok ya. Nggak bisa Tapi demam nanti aku men. jadinya Aku nggak jadi iya, diri sendiri. iya, aku jadi agak panas dalam kayak gitu-gitu. Oh, Ya, diam gini. mungkin awal pandemi gitu tuh. Enggak lah. Itu ya suaranya lantang banget ya menurut saya itu kayak itu bisa membangunkan aura penonton ya. Oh iya, Ya, ini makanya banyak job di Palangkaraya. gak usah pakai mic biasanya kalau ini ya Kak. Iya, hanya Langsung, teriak-teriak "Woi." aja. Woi, gitu aja. Enggak lah. Tapi yang pasti kan Kak Popi ini aku cerita dikit ya. Kak Popi ini adalah salah satu yang ngebawa aku ke dunia ini entertainment. Jadi ketika teman-teman ngundang di acara ini, ya dan dipasangkan dengan Kak Popi, aku tuh benar-benar antusias. Karena apa? Ini kesempatanku juga menyampaikan ke teman-teman yang mungkin belum tahu tentang cerita awalnya aku muncul di dunia entertainment di Kalimantan Tengah. Ya Kak Popi yang ngebawa gitu. Iya. Yang mengagumkan adalah begini, yang mengagumkan adalah ketika mungkin orang banyak tidak melihat potensi kita, ada satu orang gitu yang melihat potensi kita Betul. dan berani sekali ngajak aku ke depan orang banyak gitu. Aku ini kalau mungkin ya kalau istilah kita kayak kalau istilah saya itu kayak gelandas gitu ya, paham kan gelandas? Tahu lah orang-orang ya teman-teman pasti tahu ya gamai kayak orang yang belangsak gitu yang secara penampilan biasa aja, penampilan. Sebenarnya kelebihannya sih waktu itu, jadi ngelihatnya itu. Iya, jadi aku nggak tahu Kak Popi, aku belum dengar cerita Kak Popi, kenapa Kak Popi juga ngajak aku. Ini kesempatan gue juga Oke, pengen tahu ya. pengen tahu karena Oke. ketika Kak Popi kok ngajak aku gitu, tapi aku nih antusias banget dan aku tuh orang yang tidak pernah maksudnya ketika kita melihat peluang tangkap gitu. Jadi mau orang gimana pun ketika orang sudah mempercayakan kita ya udah kita hajar, Betul. kita sikat gitu. Dan Kak Popi ya aku sampai ke sana kemari waktu itu wedding kan ya? Iya, bagi dua lagi. Bagi dua lagi. Yang jatahnya harusnya honornya nih Kak Popi. Kak Popi tuh rela bagiin setengahnya itu buat aku yang sebenarnya kerjaanku juga nggak terlalu banyak. Aku cuma muncul apa sih istilahnya kayak muncul. Istilahnya public figure aja. Bukan sih, apa sih istilahnya kayak apa sih? Apa ya? Apa ya? Kalau di film itu kayak figurannya ya. Ya pendukung aja gitu muncul di ya ketika Kak Popi, ayo Pep kamu ngomong. Aku tuh kayak ngomong apa ya? Ngomong piye? Gitu. Tapi Kak Popi tuh udah tenang aja. Sedangkan kalau aku sendiri pribadi ketemu dengan orang baru, ketika orang baru ini malu-malu, ya ngomong nggak salah, apalah salah, inilah. Aku kesel men, kesel. Kamu kayak nggak prepare. Kamu ketika kamu mau jadi MC, kamu harusnya prepare. Nah, ketika aku bercermin, aku juga nggak prepare. Aku cuma prepare kostum. Ketika aku prepare secara materi, aku bingung, aku ngapain, aku harus belajar apa. Nah, tapi Kak Popi tetap menerima aku untuk bisa show kita, perform di depan banyak orang. Itu sekali, ya harusnya sekali. Orang udah males dong ketika lihat partnernya begini-begini. Ini enggak, Kak Popi bawa aku lagi, sampai aku ditinggal sendiri. Wih, nggak jera gitu ya. Kau Nggak pasti jera. bisa berkembang gitu. Bisa ya? berkembang. Waduh, luar jadi biasa. ya aku menganggap bahwa Kak Popi adalah sejarah paling besar dalam karirku di MC Entertainment. ya di entertainment. Wih, mungkin kita sekarang dengar dari sisi Kak Popi nih. Nah, ya. Aku terharu ya. Mau menangis tadi Terharu ya. mau menangis. Tisu kita mana sih? Tisu mana? Ini Ya ampun, nggak ada gimana sih? Sebenarnya sih cerita ini nggak usah ditanya tulus enggaknya, tapi memang mungkin karena kita duluan lahir jadi Pepe waktu itu mungkin ngerasa masih kecil gitu ya, padahal Iya. dia udah punya potensi itu sih dari awal. Waktu lihat dia, taunya sih dari mamanya dulu. Kalau mamanya begitu percaya bahwa putranya ini yang Bisa. begini, yang pecicilan ini ternyata tuh punya sesuatu. Kalau di depan orang gitu, walaupun ngomongnya tuh waktu itu mungkin gayanya dia kan, kita kan nggak bisa ngaturin orang untuk sesuaikan dengan apa yang Betul. kita mau kan. Cuma memang pasti ada pakem-pakemnya kalau sudah bertugas. Nah, jadi dengan kepercayaan itu kita sih cuma lihat aja gimana ya, kalau lihat orang dengan satu kata percaya
udah nggak usah ada alasan lagi lah. Jadi waktu rasanya nih kalau tugas sendiri agak berat nih ya, coba bawa Pepep deh, mau nggak? Itu juga benar-benar kita mikir, mau nggak sih dia ya, ini anak mau nggak sih diberi kerjaan kayak Itu gini. usia berapa waktu itu si Aduh, waktu itu kayaknya 2005 2005 ya, 19 2004. tahun 19 tahun. Wow. 19 tahun nggak? Bahkan umur kita tadi Masih salah, sih? Lek. Salah, Gitu-gitu. salah. 2005. Iya, 19 tahun nggak? Nggak sampai kali ya. Ini 2020. Iya. 15 tahun kali. Baru 15. Iya, baru 15 tahun. Iya. Enggak. Iya. 15 kan? Iya, 18 Kak. Oh, 18. Masih sekolah Rasanya sih kelas 2000 berapa sih? 19 tahun nggak? Ya. 2005 19 Itu tahun. kelas 3 SMA. 19 tahun udah masuk Udah kuliah. selesai. Masuk kuliah sih dia. Udah masuk kuliah. Ya udah. 2005. Dia tuh merasa muda aja terus. Iya bener Kak, itu 19 tahun Kak, ingat. Iya kan, Iya kan? sekarang 2020 kan? Iya Kak, udah pas deh umurnya. Memang nambahin lagi. Hitung dulu kalkulator. Iya, iya, iya. 15 kali. Hah? 15 kali. Kok 2005. 2005. Iya, iya, kira-kira yang gitulah. 2005. Bayangkan betapa cepatnya progresnya dia. 2005 Dapat job yang banyak. 2005 kurang. Kurang 20. 15 lah. 20 tahun. Wow. Iya, 20 tahun Kak. Oh, gitu. Wow. Sekarang Iya, 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 ternyata 17 tahun. Terus 17 waktu pertama tahun ya. kali kan tadi Kapep bilang waktu pertama itu nggak ada prepare, terus cuma nyediain kostum, ngomong bingung. Itu kayak gimana sih kakak ngelihat waktu itu? Ini Mungkin ya itu tadi kan kita berangkatnya karena satu kata aja, percaya dia bisa gitu. Terus kalau udah percaya kan nggak ada alasan lagi. Nanti kita hadapin aja sama-sama, karena pada dasarnya kalau sudah jadi MC itu nggak ada yang bisa bantu kita aja yang ngatasin diri kita gimana kan, kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ya kita aja gitu. Dan kalau kita bingung ya kita sendirilah yang tahu kita bingung. Dia merasa dia kurang prepare juga dia sendiri dong yang merasa dia kurang kan. Jadi dia punya usaha sendiri, punya doa sendiri untuk dia supaya bisa gitu. Buktinya aja setelah hari itu dengan keadaan yang dianggap kurang atau kakak juga kurang mungkin ya ngasih apa-apa. Honornya kurang. Aku masih ingat tuh honornya Kak. Iya, berapa sih? Ya kadang bisa Ya. 3,5, 350.000 kakak bagi, kadang bisa 500 kakak bagi gitu. Aduh. Gitu deh. Dulu banyak ya? Dan dia nggak keberatan. Dikit kok itu. dikit ya? Gitu. Nggak tahu ya banyak lah dulu. Banyak lah ya, itu udah lumayan. Tapi itu harganya Kapopi loh. Harganya Kapopi loh. Kalau aku mah 20.000, 30.000 dulu ya. Kalau nggak dengan Kapopi ya, ketika dengan Kapopi kayaknya banyak. Pepe udah pakem, udah netapin angka deh ya berapa. Belum lah Kak. Waduh dijual. Menariknya nih ya deh ya Apa tuh, Kak? Alex dengan waktu setelah hari itu ternyata dia tuh banyak loh kebanjiran pekerjaan. Woi. Jadi kita tuh sistem telepon aja, Kak aku nih harus nge-MC di sini nih Kak, ini pokoknya wedding ini. Terus dia bagusnya dia tuh ya, waktu dia telepon, oh berarti dia ambil semua nih, dia hajar aja. Pokoknya dia lakukan. Tapi ada nggak bagi waktu itu, waktu kakak nggak ngejob sama dia, tetapi dia ada kasih? Pastilah. Aduh, dia makmur banget. Oke. Iya, masih ada yang cemerlang ya. 15 tahun tuh kelihatan progresnya lebih hebat. Kalau Nona, kalau kakak lihat, ada nggak Apa tuh? potensinya sebagai? Wah, ini Kapopi benar-benar bisa melihat potensi Ya. orang. Jadi benar, coba. Aduh, jadi Kalau- gugup saya. Zaman kalian sih apa aja bisa ya. Tuh. Siapa aja bisa, yang penting percaya kan nggak? Betul. Pokoknya kehebatan kalian yang di zaman ini, entah new normal atau enggak, pokoknya kalian tuh lebih punya percaya diri yang bagus, terus pastinya tuh nggak ada kelihatan gugup ya. Kalau kita dulu kan pasti ngandalin gugup dulu, baru kita wajib gugup itu. Kalau nggak gugup Iya. nggak MC. Oh gitu ya. Kalau Iya. gugup kayaknya Kenapa nggak ya bisa kata kuncinya gitu mempersiapkan ya? diri, Kalau aku sih Bener-bener. ketika nge-MC aku ya mempertahankan sekian persen gugup itu gitu. Jadi ketika kita gugup, kita belajar. Ya. Kita mempersiapkan diri. Kita bergantung gitu. Ketika kita Kita- nggak gugup, kita ngerasa kayak ya udah aman udah, aja. Aman aja, percaya diri gitu. Tapi faktanya nih Kak, gugupnya saya ini bukan pas kita di sini, pas pamflet itu muncul, apa yang gugup gila nih MC senior gitu kan. Jadi saya sekarang di sini jadi presenter, mau menanyakan tentang presenter juga, itu jadi kayak suatu challenge juga, bisa nggak ya malam ini? Gitu. Wah, iya. Itu challenge apa ngetes sih ya? Challenge lah, soalnya setiap aku konser
KPP ini yang di depan panggung, buset itu KPP emang kenal dong kata teman aku. Oh Iya. iya kenal, temanku nggak percaya kalau aku kenal KPP. Iya. Aku Anda jujur pada malam hari ini. Kasih tahu dong ID PUBG-nya gitu. Jangan. Selain ngajarin, belum sempat ngajarin MC segala macam ya kak. Soalnya Belum waktu sih. kita ketemu itu Iya. emang game aja yang dibahas. Kita ngebahas apa namanya? Vikendi gitu-gitu, Oh, iya. Sunhawk gitu-gitu iya, ya. betul banget. Aku kalau salah, "Nuk, jangan ke situ." Gitu. Jangan ke situ. Ada musuh nanti di depan. Oke. Ya dia ngajarin aku nembak-nembak ya. Nembak. Nembak. Nah, waktu itu dapat nggak? Dapat apa Nembaknya? tuh? Nembak musuh. Oh, iya. Bukan nembak itu, bukan Oh, nembak iya, itu. bukan nembak itu ya. Kan bingung kan ngomong apa soalnya Iya, nggak nggak mau. Iya, iya. Jadi itu suatu game nembak-nembak kak. Oke, kita nggak paham sih. Saya juga nggak suka nge-game soalnya. Oh gitu. Iya, Nggak suka soalnya ya? kata-kata Soalnya- orang menurut penelitian di New Zealand bahwa orang yang sering main game itu bahwa suka main perasaan. Tuh, nonop tuh, aku udah nggak main game lagi. Enggak. Enggak sih. Enggak itu. Segitunya. Itu dari mana? Enggak ada bukti Ini ininya. ada otentik nggak Buktinya sih? ada. Ada penelitiannya. Ada penelitiannya. Oh, selain main perasaan berarti yang main game juga harus mengontrol perasaan. Jangan mudah Iya. baper. Oh. Gitu. Makanya Anda nggak bisa main game kan? Nah, gitu. Kalau bisa kalian di pojokan aja deh. Tiba-tiba jadi kita gitu kan. Oke. Emang percaya Nonop bisa main game dengan Main game? wajahnya seperti Iya, makanya Kak, aku juga kaget, Dia, Kak. lincah banget. Saya gitu. lihat kemarin itu waktu sebelum Kan- siaran kan dia kan- cepet banget kesini nih. Ah, ah. Ya kan, dia gila ngomong sendiri, kira ngomong sama siapa di situ kan? Gini, game. Main game. Oh, anak ini gini. Emang itu salah satu jalan juga untuk ngasahin supaya jadi host yang Iya, kalau dulu waktu pertama aku main game itu kan ada server Asia, server Inggris gitu kan kak. Nah, waktu pertama kali main game nggak tahu kalau ada server Asia, jadi ke server Inggris terus. Dia tuh nge-improve juga bahasa Inggris. Keren. Wow. Jadi mau nggak mau kayak back behind me, grammar salah apa enggak bisa ngomong bahasa Inggris kan. Asik dia. Asik dia. Saya nggak suka nge-game ya itu. Kayak Iya. gimana itu kalau? Iya, nanti dicoba ya kak. Coba aja lah main game, ya minimal Tetris lah dulu lah. Tetris. Tiung. Oke, di tengah pandemi ini Bang, ada nggak dapat job misalkan apa segala macam, misalkan nikah apa segala macam, ada nggak? Kita tahan dulu ya. Oke, baik. Pinter banget. Buat ya. bisa di rumah jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir menemani Anda beberapa menit lagi ke depan. Nah, ada aja pertanyaan tadi yang belum dijawab. Kita akan tunggu di segmen kedua ya pemirsa ya. Halo, balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Sebelum segmen ini tadi kita punya pertanyaan buat KPP. Tadi dari Alex nih pertanyaannya. Tadi Apa pertanyaan? Saya lupa. Apa lupa ya Anda? Kayak gimana sih tadi pertanyaannya Bang? Aku juga lupa. Lupa ya? Iya, aduh, lupa semua. Ini nanya apa sih? soalnya bener ya? kita biasa ditanya Iya, iya orang. Aku juga ketika ditanyain. Job Bisa ya? di ini nggak diulang lagi coba kita coba. Playback. Cinta karena. Kejauhan. Oke, ada nggak maksudnya di tengah pandemi seperti ini Bang, ada job misalkan pernikahan gitu atau konser ya? Karena konser sih nggak ada sih menurut saya. Konser nggak ada karena memang ini ya belum boleh ya, belum boleh. Kalau weddingan ada kemarin ada minggu kemarin, sempat minggu kemarin. Jadi tapi tetap dalam penyelenggaraan pernikahan Ikutin protokol ya, ya. Ikutin kita protokol tetap kesehatan, ya, ya. tetap mengikuti protokol dan itu pun kita juga dipantau oleh tim gugus Satgas Covid. Wow. Nah, jadi memang ketat sih. Jadi WO pun harus tegas dengan aturan itu. Gitu. Jadi memang jangan sampai ya muncul ada sebutan cluster wedding atau apapun. Jadi ada. Jadi beberapa ya dalam bulan ini dan bulan depan ada sih, tapi masih kita juga coba komunikasi dengan tim gugus untuk penyelenggaraan pernikahan itu. Terutama dengan resepsi ya. Ada MC kan masih resepsi. Betul. Nah, Tanyain lagi dong gimana Tanyain menyesuaikannya keadaannya dari yang Iya. sebelum pandemi. Iya. Ah, suasananya. Dari jobnya mungkin segini ya segini. Bukan mungkin pada saat acaranya ya. Oh, sama acaranya. acaranya, oke. Memang dalam acaranya sih kita agak kaku ya. Agak kayak apa namanya? Kagok gitu. Hati-hati Kagok gitu. gitu. Ya, kita agak hati-hati. Pertama kita juga agak beda dalam penampilan, kita menggunakan APD
Kita nge-MC udah pakai face shield, kita dapat room khusus yang memang nggak boleh ya harus ada satu orang aja yang nyamperin kita, dan kita komunikasi juga dengan satu orang aja, jadi nggak boleh ganti-ganti. Terus undangan apapun itu nggak boleh terlalu banyak kontak dengan siapapun sebenarnya, juga termasuk MC. Oh gitu. Nah, jadi agak kaku, dan aku juga ketika dengan karakterku nge-MC yang harus up, harus happy, itu juga agak kagok, bingung. Jadi aku harus tetap kayak tenang gitu di pinggir gitu kan. Jadi kadang-kadang kita ke Membayangkan depan, orang di iya. ratusan orang ya. Dan orang itu yang biasanya kita Iya, biasanya ratusan ribuan gitu kan. Ini jadi ada 10 orang, 20 orang gitu. Jadi kayak gimana sih? Kita kayak ngasih itu? tausiah gitu. Ngasih ceramah atau ngasih sambutan ketua OSIS gitu kan. Ya, baik, gitu-gitu aja sih. Begitu ya, emang ya. Jadi memang agak kagok aja sih, tapi kita ya saya harap memang pelan-pelan kita harus bisa menerima kondisi seperti itu. Itu baru sekali nih Kak? Baru itu aja dari Oh, sekian tapi bulan. setelah itu kan mungkin nanti pas yang kedua udah ada ini, maksudnya udah ada gambaran kemarin kayak gini. Iya, ada sekarang gambaran. udah bisa yang lebih gitu. Betul. Pasti ada konsepnya yang muncul. Iya, ada konsep, dan ya aku juga masih ini sih, masih meraba-raba dan juga masih mencari banyak referensi seperti apa membawakan acara dengan nyaman ketika pandemi. Ya, jadi pergerakan kita kiri kanan. Loh, kan ada ini. Kan ada Iya, maksudnya ya salah satu referensi juga ke Poppy. Ya, jadi kita memang Sebenarnya dengan dia ngomong gini, itu kelebihannya dia. Jadi dia tuh cepat membaca keadaan yang bisa apa ya? Apa itu? Ya, membuat dia lebih lengkap lagi, jadi paket komplit untuk dia tampil di depan. Sebenarnya itu sih kelebihannya MC ya. ya, jadi memang ya salah satu bekal atau materi yang disampaikan Kak Poppy ketika kita menjadi MC, itu yang paling penting adalah prepare ya. Ya Kak ya? Ya, betul. Paling penting adalah prepare. Jadi ketika kita sudah mengklaim diri kita sebagai MC, kita benar-benar harus mempersiapkan kita dulu nih. Jadi kita bukan fashion. ya dari fashion, dari kita belajar dengan materi apa yang kita bawakan, harus paham. Kita harus paham dulu materi apa yang harus kita sampaikan, karena sebagai presenter kita kan menyampaikan informasi juga. Betul. Nah, paham nggak dengan Kadang-kadang isi waktu juga acara? nggak berpihak kan ya. Jadi Betul. kita benar-benar disuruh harus ready. Betul banget. Dan aku paling belajar dengan Kak Poppy ini ada satu hal. Menjadi MC itu yang salah satu yang penting juga adalah tanggap Wow. dengan Tak, kondisi. dan tanggap. Jadi situasional. Jadi ketika misalnya terjadi apa, kamu harus cepat mikir nih. Kamu nggak bisa ngarepin misalnya IO, ngarepin ini. Kamu harus pikir untuk menyelamatkan kamu di panggung dan menyelamatkan acara juga. Makanya MC juga dibilang jantungnya acara. Nah, jadi belajarnya aku dengan Kak Poppy yang paling penting banget ketika aku MC dan Kak Poppy, ketika aku ngeliat Kak Poppy, yang paling penting itu yang aku dapat juga yang benar-benar aku pahami sampai sekarang ketika menjadi MC itu adalah tanggap. Iya, dan itu salah satu skill yang di luar prepare ya. Di luar prepare. Soalnya kita kan nggak tahu kondisi apa yang bakal terjadi di sana, kita tiba-tiba harus ngapain nih? Kita harus Tiba-tiba ngapain. di luar kendali gitu Ya. kan. Dulu juga kan nggak seperti sekarang nih, Nov. Dulu kita nggak ada bantuan IO, WO, Nah, nggak ada. gitu. Jadi benar-benar sendiri. Karena pemahaman kita tentang MC kan dulu master ya, jadi tuannya sebuah acara kita Oke. nih yang pegang. Iya. Mau di belakang tuh yang ABCD-nya kurang, kita nih harus siap. Jadi kita tuh produk akhir yang harus merangkum semuanya harus siap. Jadi dulu Pepe jadi bingung. Ya kita harus ini ya, harus mikirin dari cateringnya. Iya. Iya benar Dari banget. depannya, Kita semuanya dari mikir. penerima tamunya, Oh, saya belum dari tahu tuh, cateringnya. kalau Wah, kayak gitu. kalau kerjaan dulu tuh, jadi MC itu all in, jadi semuanya di tangannya. Iya, benar. Jadi sekarang kalau MC itu hanya tinggal duduk tenang dilayanin itu hebat banget. Dulu tuh nggak kayak Iya, gitu, Udah no. kayak gitu. Dulu nggak kayak gitu, Lex. Jadi benar-benar capek sebenarnya. Betul. Terus gimana ya ngatasin itu? Jadi kita tuh tinggal apa ya? Oh ini semua item kegiatan tuh kita masih tahu. Yang diperlukan tuh tahu. Nah, Pepe harus bisa. Jadi dia udah biasa sih. Kalau sudah pernah ngalamin itu. Kita kalau ngomong tantangan lebih ngeri yang dulu ya, Pepe. Ngeri banget, Kak. Ya, ngeri banget. Handle sendiri. Iya, handle sendiri. Jadi sampai kita nggak ada yang ngurusin, nggak punya manajer. Iya. Nggak punya manajer, wardrobe-nya kita sendiri yang ngurusinnya, outfitnya. sendiri, Kadang-kadang kita juga dandannya sendiri, nggak juga pinter-pinter banget kan.
ya udah kita memanfaatkan apa yang kita punya, dengan begitu tuh kita harus memahamin semuanya. Ya. Kadang kita hanya ketemu, misalnya nih wedding ketemu dan keluarga itu hanya pada saat 2 hari atau sehari pas hari H itu, tapi kita kayaknya udah berhari-hari udah kenal. Iya. Itu Waktu kayak nyiapin cateringnya segala macam, memang nggak ada ketemu sama keluarganya? itulah lucunya, nggak ada meeting kayak sekarang ini. Wow. Jadi kita benar-benar, tapi kita ditantang karena kita tuannya, jadi Iya. kita harus tahu nih acara itu dari awal sampai akhir itu di tangan kita. Bener-bener master acara. Iya. Kita yang mikirin pemahamannya MC gitu sebenarnya. Kita mikirin begini, kayak contohnya misalnya kita lagi ngelit satu momen cutting cake ya. Jadi pemotongan kue. Jadi pemotongan kue kita udah kita yang ngelit, kita yang mengarahkan, kita yang ambil kuenya juga, kita yang ambil kuenya, kita yang ngatur-ngatur tangannya begini, itu kita semua. Dan itu nggak Sampai makan sekarang. waktu sih, cepet Enggak. aja ya semuanya. Ya, kita cerita dulu. Yang zaman dulu. Kita cerita dulu sebelum ada wedding WO. organizer. Kalau sekarang udah ada bantuan dari banyak banget wedding kan, organizer. asistennya banyak. Jadi kita rasanya sih kalau dibandingin kalau disuruh nge-MC, nanti Kak tenang aja, ada yang ini mau minum apa. Iya. Nanti datangnya jam sekiannya, ini sudah disediakan cue card-nya, terus Iya. rundown-nya Terus ini level begini. guestnya. Jadi dikasih rundown dari mereka. Iya, sekarang sih kayak Tuh, gitu. udah enak. Dulu Kalau dulu enggak. kita yang bikin rundown ya, Kak, ya? Betul. Udah IO tunggal ya. WO tunggal. Luar biasa. Kan dulu konsepnya ada di sini, semuanya Iya. ada di sini, ada di pokoknya di sini deh. Terus Kak Bebek juga pernah ngalamin itu? Maksudnya kan dari itu dulu ikut Kapopi nih. Terus pernah nggak kayak acara langsung dikasih ke kakak, terus kakak yang handle semuanya kayak gitu? Iya, benar. dulu dengan Kapopi ini. Jadi kan Kapopi dulu mengalami itu kan. Terus Kapopi ngajak aku. Terus aku tuh kayak, ih bener-bener ribet banget nih wedding. Iya. Kita harus mikirin ini. Sudah akhirnya selama aku ikut Kapopi, ya begitu terus, memang kita berdua yang ngurus. Kita berdua yang tanggung jawab. Terus kita kadang-kadang juga dipush oleh keluarga, oleh yang punya acara. Nanti begini ya, kamu begini gitu. Jadi kita udah banyak yang kita pikirkan gitu. Kita udah, selain kita mempersiapkan diri kita juga udah mikirin nih undangan nanti kemana posisinya. Terus ketika wedding cake nanti gimana, catering ini gimana, di sana makanan habis kita juga. Wow, sampai situ juga bener. ya? Kita juga ya, Semuanya. ngatur. Jadi semua Ini, itu habis isi cepet-cepet gedung gitu. sama materi acaranya kita semua. Sama orang-orangnya, siapa yang akan datang juga kita mikirin semua. Kalau sekarang ini kan ada teman-teman yang dia jadi WO dulu, baru dia akhirnya up jadi MC. Nah, kalau kita gimana ya? Tapi bukan kita jadi WO juga, tapi dari dulu kita udah jalan MC, ya WO-nya kita, MC-nya kita. Jadi Kita Tapi kita paham semuanya ya, Bang ya. Jadi tapi bukan WO, kita dulu nyebutnya kayak Betul, emang, betul. Ha, emang memang. MC aja datangnya, tapi kita yang ngatur semua. Kita yang bikin acara gitu-gitu ya. Iya. Yang ngetiknya, yang Pokoknya nulis. apa ya dulu tuh. Makanya kan kita akhirnya berangkatnya dari karena orang percaya nih. Tuh. Ya, karena orang percaya, padahal kita juga mau keteteran juga Keteteran. sebenarnya. Ternyata ketika banyak asisten seperti ini memang memudahkan gitu. Dulu kan nggak ada konsep nulis, nggak ada macam-macam, semua ada di pikiran kita. Yeah. Nah, kita tuh jual diri kita yang bisa ngurusin itu semua. Tuh. Dulu jual diri. Iya. Iya. Branding. Iya. Dan itu yang membuat orang sepenuhnya kayak di Palangkaraya ini, di Kalimantan Tengah ini, udah dan Kapopi aja. Kadang ngerasa udah aman lah acara. Kadang kan ada juga beberapa MC lain juga waktu itu kayak MC lain yang memang dia tugasnya kadang-kadang nih ada juga yang dia opening doang terus hilang. Ada juga ya begitu gitu, ada juga. Ya, gitu. jadi mungkin kita dua tuh nggak tahu PPP ya, kayaknya kita nggak ada kamus kita bisa ninggalin Nggak bisa, acara sampai di habis. pertengahan, sampai habis. Bener-bener tanggung jawab Iya. ya. Benar-benar. Malah kadang-kadang ada Bahkan over. pemain musik yang bilang begini, loh kalian nggak pulang? Kata gitu kan? Lah kan belum selesai acaranya. Oh gitu, jadi memang ada juga yang opening doang langsung out. Langsung out gitu. Dia maksudnya ingin menyelesaikan acara, Puncak. iya acara kayak dari wedding entrance, terus apa ya, potong kue, sambutan, doa, makan-makan, ramah tamah udah serahkan ke penyanyi. MC-nya udah out, pulang. Kalau kita nggak kayak gitu. Kalau kita nggak. Wow, pantas jobnya banyak. Mungkin ini yang dicari orang, kayak nggak mau yang cuman awalnya doang gitu kan. Soalnya sampai akhir kalau nggak ada MC juga aneh sih sebenarnya. Karena memang pemahaman Master of Ceremony itu begitu. Jadi dia yang punya kekuasaan untuk acara itu. Jadi kekuasaannya itu menuntut tanggung jawab yang penuh gitu. Yeah. Sebenarnya seperti itu sih ya. Kalau mau dibilang. Jadi yang lain itu kayak gini nih. You berdua nih memang benar-benar masternya,
hostingnya. Jadi semuanya ada di berdua. Berdua. Iya, Yang mau bawa lain-lain. ini ke gimana gitu ya. Kontrolnya di kalian. Kontrolnya, gitu ya, kan. itu. Berat sekali sih sebenarnya kalau memahamin maknanya itu. Jadi kita berangkat kerjanya tuh dulu seperti itu ya Pep ya. Iya. Terlalu tulus juga Komplit sih. juga ya, Iya. komplit. Kalau tadi Iya. Kak Pep nih kan diajak dari Kak Popi. Nah Kak Popi sendiri memulai karirnya siapa nih yang ngajak atau dari keinginan diri sendiri? Dulu mulainya dari RT. Tingkat RT dulu ya. Antar komplek ya kayak 17-an. Dulu gini, startnya tuh dari kelas berapa ya? Kelas 2 SMA. Wow, Jadi lebih kita muda. ya Oh. kita mulainya tuh dari radio. Nah, radio itu adalah MC yang benar-benar lebih kompleks daripada audio visual seperti ini, TV atau live. Jadi radio itu menolong kita benar-benar mengajarin kita untuk jadi master yang bisa nguasain semua, karena kita nggak lihat audiens tapi kita bisa membayangkan audiensnya siapa, pikirannya seperti apa, kalau dia dengar suara kita enak nggak kita gitu ya, terus kita manajemen waktunya juga di situ gitu, karena misalnya 3 jam kita duduk tanpa orang yang lihat kita, cuma kita ngomong itu apa namanya, sampai nggak gitu kan, Iya. deliver nggak pesannya gitu, terus lagu-lagunya sampai nggak, infonya tuh sampai nggak gitu ya, orang-orang pengen dengar lagi nggak. Jadi kita awalnya kerja ya dari radio. Orang yang mantap di radio biasanya mantap juga jadi MC di luar. Wih. Dulu konsepnya begitu ya, karena dulu kan kita belajarnya di Prambors yang hebat-hebat Yeah. gitu, Oh iya, terkenal di banget. Jakarta FM yang ya gitulah, yang radio-radio besar, orang-orangnya juga benar-benar orang-orang media yang, aduh, udah ngadapin orang banyak tuh udah terbukti Itu gitu. sejak tahun berapa itu, Pak? Itu tahun berapa ya? 90 lah. Wow, saya belum lahir. Belum lahir ya? Belum lahir. Set, belum lahir. Lo tahun 2000-an berarti lahirnya? Iya, aku 2001. 89 kayak ada. Berarti emang orang entertain itu identik sama awet muda ya? Betul. Soalnya yang kesini pasti aku salah nebak umur. Betul, kayak kemarin juga ya. Nggak nambah-nambah ya. Siapa namanya? Kak Yanson. Oh iya. Oh iya, si Yanson ya, ada di Iya. sini juga ya. Kita nebak umurnya berapa, ternyata berapa gitu kan. Berumur yang 49. Berasa Pepek lebih muda dari Kang. Tapi emang kayak tadi kata Kak Pep, ketika kita di dunia entertain kita kan harus nge-improve fashion segala macam tuh kan. Itu yang mungkin ngebawa kita kayak ngikutin apa zaman sekarang, awet mudanya terus menerus gitu. Terus Kak Popi tadi kan dari apa namanya radio, terus nyambung ke MC wedding kayak gimana tuh? Iya, jadi dulu kan kita nggak kenal milih-milih gitu ya. Mungkin kalau mau ngomongin orang bisa percaya jadi nyerahin acara apa aja sampai sunatan juga mungkin kita bisa. Oh ya, ajar aja, ada peluang tangkap gitu ya. Main hajar-hajar aja. Ya? Karena mau terus sih, disuruh mau gitu ya. Iya. Nggak milih-milih. Nah, yang belakangan paling beratnya kalau orang anggap kita semua bisa, sebenarnya kita juga nggak bisa. Jadi kita dipaksa untuk harus bisa, Iya. ngebawain itu, apalagi kalau sudah anggap aja spesifik ya acaranya, misalnya kantor ini modelnya seperti ini, saya lah ya kantor, misalnya nih kantor tentang hukum, waduh kita harus mengebawakannya gimana tuh. Misalnya kita di departemen apa gitu, wah itu berat. Berarti harus banget. paham. Iya, berat banget itu. Aduh. Oh, dulu kayak gitu ya challenge-nya. Kalau sekarang mungkin sama rata ya, kayak santai semua gitu. Santuy. Sebenarnya ya seperti yang udah saya sampaikan tadi tentang kita prepare ya, materi apa ketika kita muncul di mana, kita juga harus bisa menyesuaikan. Dan sebenarnya begini, itu yang penting banget. Kayak tadi aku bilang, ketika kita mengklaim diri kita sebagai MC, selain prepare secara apa namanya, kita style kita, itu tadi kita harus banyak belajar, baca buku gitu-gitu. Benar. Dan satu referensi kayak Kak Bobby bilang tadi, dia belajar dari penyiar Prambors, Jack FM. Sebenarnya ya itu memang wadah kita, media kita untuk belajar. Kayak aku dulu juga, sebelum aku misalnya nih ada event ya, ada konser nih, minggu depan ada konser, aku harus belajar nih cara nge-MC konser gimana. Dan aku juga mencari referensi ya, nonton TV, nonton YouTube, karena
aku tuh butuh kosakata. Kosakata. Jadi misalnya nih kata-kata gaul atau mungkin jokes mereka ya aku ambil dan aku pakai di panggung gitu. Sekarang kan lebih mudah. Sekarang karena lebih mudah, banyak tinggal banget. klik, tinggal Klik browsing. aja. Ya. Dulu kita harus benar-benar memikirkan sendiri gitu ya. Jadi kelihatan nih kualitas orang itu mau nggak dia mempersiapkannya sampai ke situnya. Kalau nggak, aduh berat banget. Soalnya kalau dulu kita juga belajar dari kayak Voice of America, nah itu kan gitu-gitu. news-news yang seperti itu kan, news anchor yang sudah kawakan itu benar-benar menginspirasi kita. Sampai kita bermimpi untuk jadi kesana tuh dengan ngelihat dia aja udah cukup gitu. Kelihatan sih kayak aneh ya ngomong ini, mungkin nggak masuk sih karena kalian kan udah tinggal klik dapat info. Yeah. Kalau dulu tuh itu sesuatu yang luar biasa banget kalau kita dapat kasetnya aja nih ya, dapat contoh kaset rekaman mereka. Oh nyiar tuh begini. Kan dulu pokoknya kita diajarin tuh nggak pernah boros kata kayak anak-anak sekarang nih. Orang sekarang tuh waduh ngomong apa aja. Kalau dulu nggak. Jadi kita benar-benar padat. Contohnya nih, misalnya ini mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa kita sambil belajar ya. Apa misalnya si Kang Alex dia bilang kita kan saksikan satu buah lagu. Buahnya hilangin. Kita akan saksikan satu lagu atau kita saksikan dengarkan lagu nih atau kita saksikan lagu ini. Kita akan saksikan lagu Judika Cinta Karena Cinta. Udah kelar. To the point ya. To the point. Jadi kalau pilihan padanan kata nah, jadi straight to the point ya, Kak Poppy bilang. Jadi memang udah pam. Jadi memang itu juga salah satu konsep ketika kita belajar. Ketika kan Kak Poppy juga pernah juga menerima materi-materi juga mungkin dari MC luar dan aku juga, dan memang aku yang namanya MC ini ya harus salah dulu baru tahu benar. Benar. Iya. Jadi sebenarnya kita jangan pernah menutup diri untuk kritik, menutup diri untuk hal-hal yang memang ini penting buat kita berkembang gitu. Apalagi kalian sudah jadi TV presenter ya. Betul. Ya, Kak Poppy, aku juga pernah juga punya kesempatan menjadi TV presenter. Jadi kita jangan pernah pernah selesai tuh iya, belajarnya, itu harus karena up terus tuh. situasional sekali. Up terus. Malah aku dulu pernah ditanyain ketika aku diklat TV presenter Kak waktu itu ya, betul. di TVRI Nasional. Benar udah diklat. Nah, biasa waktu itu 1 bulan kita diklat, setiap hari kita dikasih materi tentang itu. Salah satunya adalah ketika kita datang nih, ketika kita hari ini datang waktu itu ke materi kan, ke kelas, kita ditanyain, kamu berita apa hari ini? Bingung, buset tadi malam gue begadang. Maksudnya berita apa yang happening waktu itu? Tidak. Kita sebagai TV presenter, apalagi kalau TV news presenter, kita tuh harus upgrade diri kita dengan informasi. Gitu loh. Tahu Jadi dong apa yang mau diberitakan. ketika kita baca berita nih ya, kalian menjadi news reader ya. Kita baca berita yang tidak kita mengerti. Di TV itu udah kelihatan. Lu bohong, lu jujur, lu jelek, maksudnya cara membawakannya atau mungkin itu kelihatan semua gesturnya ya. Pura-pura pintar atau mungkin ini mohon maaf banget nih ya kasarnya lu stupid tuh kelihatan. Jadi TV itu kita nggak bisa bohong. Lu pura-pura pintar membacakan sesuatu yang nggak kamu mengerti. Betul. Itu Apalagi kelihatan. tatapan mata. Kelihatan gitu. Dan kalau orang udah ya gini, kadang-kadang kita mohon maaf kita nonton acara TV lain nggak apa-apa kita sebut kayak misalnya Dahsyat gitu. Orang cari tidak hanya programnya, tidak hanya kontennya, tapi juga orang pengen lihat presenternya. Kenapa orang bisa mengenal Raffi Ahmad? Yang mungkin karakternya, caranya membawakan orang asik gitu, orang suka. Akhirnya dia nge-branding dirinya untuk cocok di Nah, situ begitu ya. juga dengan teman-teman ketika jadi TV presenter, ya teman-teman juga harus bisa branding dengan kalian tidak hanya menyukai acaraku, tapi juga menyukai aku juga gitu. Gitu sih. Pokoknya benar-benar harus jadi tuannya gitu. Ya. Ini pelajarannya benar. Aku jadi lagi menggebu-gebu jadi. Berarti tadi yang aku tangkap juga dari KPPP ini karakter kita ya. Ketika kita menjadi MC kita harus punya karakter yang bisa berbeda dari yang lain. Jadi ketika kita bawa, oh aku tahu ini si ini gitu. Walaupun dengan suaranya. Apalagi tadi yang penyiar radio, kita nggak tahu orangnya, tapi ketika pembawaannya berbeda, terus punya ciri khas sendiri, kita tahu oh ini si ini gitu. Itu berlaku juga Kak. Jadi kalau di Palangkaraya di Kalimantan Tengah sejauh ini kan memang yang menjadi MC atau TV presenter juga sedikit ya, nggak begitu banyak. Bisa dikenalin. Nah, jadi sebenarnya ini kesempatan kita untuk kita bisa menjadi siapa aja gitu. Karena kita juga butuh job ya. Ketika misalnya nih ada job yang formal dan orang nyari kita, sedangkan kita tahu kita ini nggak bisa formal, kayak Kak Poppy bilang, tangkap, ambil.
nggak apa-apa, ini kesempatan kita gitu. Jadi kalau apa, menerima ketika kita jadi MC nih ya, MC terus kita mengambil bahwa karakterku adalah karakter fun ya, itu mungkin bisa kepake kalau di Jakarta atau di apa yang memang begitu banyak kompetitor. Jadi kita harus main apa yang beda gitu dibandingkan dengan kompetitor kita. Tapi kalau kita di sini sih kita ambil aja gitu. Jadi kalau memang Satu untuk belajar. ya kalau belajar. memang pengen. Kalau kita mengolah diri. formal, kita sudah bersikap formal. Ketika semi formal, tapi ketika orang minta fun total, fun gitu. Ketika pokoknya kita menyesuaikan dengan klien ya, menyesuaikan yang punya acara. Ketika dia pilih kita, Berarti kita siap ya. juga untuk ngikutin apa Kita yang pengen jadi kita pengen diminta apa gitu. Kita diminta apa dari klien itu gitu. Aku minta acaranya fun, makanya aku pilih kamu. Ya udah, sikat. Gitu. Jadi adaptasi seperti itu, kemampuan adaptasi itu yang nanti nge-brandin diri kita, MC ini, oh seperti ini orangnya. Jadi penilaian itu nanti datangnya dari orang lain aja sih. Kalau Nonop bilang nanti kita mesti bikin karakter kita tuh kayaknya itu berjalan aja. Karena bagi kami sendiri ya, bagi kakak sendiri, kalau nggak ada sih yang membuat kita tuh lebih banget. Tapi setiap hari itu adalah pembelajaran. Setiap event itu adalah pembelajaran. Jadi mungkin sih kita nih 2 ruangan nih, Pepep di sini, kakak di situ, terus kalau audiensnya beda ya bawaan kita juga pasti beda dong. Ya, kita bisa sharing, mungkin sharing dasar aja, tapi kita pasti mau membuat bahwa yang kita punya nih nanti harus ngeblend dengan kita, harus nyatu dengan kita, terus jadinya melekat, ada kesan gitu. Nah, itu. Jadi kalau misalnya hari ini kami berdua, walaupun jarang sekali ketemu, mungkin tahunan nggak ketemu ya, mungkin misalnya 15 tahun nggak ketemu, tapi kalau udah ketemu dia, terus nanti dia buka, itu udah dapat energinya bagi kakak. Begitu juga mungkin kalau kakak ngomong, ya dia juga sudah dapat energinya. Sebegitunya kita dekatnya. Kayaknya begitu deh. Ya, nggak tahu. Kalau misalnya honor tuh lain sih. Beda ya. Beda banget. Pengennya sih seperti itu, Nov, sama Alex. Kita. Kayak tadi kan si Nono membuka dengan mungkin lebih middle ya, lebih santai. lebih Kang Alexis gitu-gitu kan. Nah, jadi itu udah karakter kalian. Sendiri. Karakter kalian. Tetap aja kalau memang kalian di TV ini kalian pengen fokus dari karakter kalian, ya udah lanjutkan gitu. Mungkin nyesuaiin ini juga, kalau kata Kak Popi, kita di sini dimintanya kayak gini, ya udah kita kayak gitu. Ya, gitu. Ya, benar. Produser kan yang minta, kalian nanti Kang Alexis begini nih stylenya, Nono begini stylenya, ya udah Ya, kan ikutin mungkin produser. kalau berita, ayo WhatsApp hari ini kita punya berita Nah, ya. beda. Pengen sih diurusin kayak gitu ya. Iya, itu kalau aku baca berita mungkin begitu tuh. Di TV kan udah punya masing-masing bagian gitu ya, jadi diurusin banyak orang nih. Kita di depan kamera tinggal ya produknya ini. Tapi benar, ini kita hari malam ini dapat kata-kata kunci yang orang pelatihan beneran nih ya. Kalau kita kan otodidak aja. Bahwa orang tuh jadi tahu kalau kita udah di yang namanya tampil di sebuah media. Tampil di depan orang. Karena kalau kita ngomong di depan lebih dari 2-3 orang kan udah namanya public speaking ya. Nah, jadi orang tuh sebenarnya tahu kita tuh bodoh kah? Iya. Sorry itu saya ya. Iya. Kata-kata paling ininya kita bodoh, ngerti nggak sih ngomong itu? Kan orang gitu. udah bisa lihat. Jadi nggak sembarangan ya, nggak sesederhana yang dipikir. Iya, Bener, kalau jadi kata ya dia. mohon maaf, aku juga di tempatku kerja kan teman-teman yang TV News Presenter ada juga beberapa yang memang aku sampaikan begitu. Iya, Jadi benar. ya kadang-kadang aku juga agak tegas juga untuk menyampaikan ketika kamu udah berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun di sini tapi nggak berubah, begitu loh. Maksudnya kamu nggak meningkatkan Iya, kemampuan kamu ya. Betul. Ya, Mungkin kamu sih- ngapain gitu loh selama ini gitu. Benar. Kamu kerja datang ke sini tidak hanya datang, baca terus out, terima uang lelah, jangan menganggap remeh televisi, gitu. Jadi Iya, TV. Jadi TV TV itu loh. kan tele jauh banget ya. Dan Yang banyak lihat, yang nonton. yang dengar tuh jauh sekali jangkauan. dan yang nonton ya kita Visi, jangan pernah visi, berpikir ya. yang nonton itu adalah ya orang-orang yang mungkin kamu anggap ya biasa aja. Mereka juga mungkin pengetahuannya lebih lebih hebat. malah ada yang dokter, malah ada yang itulah. profesor gitu yang nonton. Jadi tahu persis sih gimana Persis. kita gitu.
nggak cukup cuma senyum-senyum atau gimana Iya, ya. betul. Dengar cengir sana kamari. Dengar cengir. Pokoknya salah sedikit ketahuan, itu aja sih. Nah, mau nggak tuh ketahuan yang salah, itu aja. Ketahuan. Iya. Betul banget. Ya, siap. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Masih di acara santuy di malam jurnal televisi ya. Tadi nggak ada pertanyaan ya. Kita suruh kurang lah ya. Karena mereka sudah terbiasa menanyakan, jadi tahu pola pertanyaannya kayak gimana. Pola Oke, membantu sih sebenarnya. Pusing mau nanya apa ini. Soalnya kan kita mau nanya ke sana mereka sudah tahu. Ya enggak lah. Mau nanya ke sini sudah Ya. tahu. Cerita Nah, kali makanya, enak ya. gitu. Mungkin cerita ya mungkin bagusnya ya. Iya, makanya tadi banyak banget cerita dari awal sampai sekarang kayak gimana. Betul. Terus buat teman-teman yang baru gabung di Jurnal Televisi, kita ada aplikasi nih ya. Kita punya aplikasi di Play Store namanya Jurnal Televisi dan itu gratis di-download. Terus kita juga punya akun Instagram yang namanya Jurnal Official TV. Jangan lupa untuk di-follow dan ketika kalian pengen kirim-kirim salam ataupun request lagu bisa langsung nge-DM kita. Terus kita juga punya Facebook. Jadi apa nama Facebooknya lagi? Jurnal Televisi guys. Nah, jadi Anda bisa saksikan langsung juga ya seperti lihat apa ini? Aplikasi ya. Aplikasi Jurnal Televisi. Jadi Anda bisa bergantian. Misalkan bosan nonton di aplikasi di Facebook ya kan sambil online. Seperti itulah kira-kira. Keren Jurnal Iya. TV ya. Terus kita juga Info punya baru nih untuk akun ini. YouTube ya Alex. Namanya Aku YouTube kita, YouTube. YouTube kita di Jurnal Televisi. Kok saya gugup ya dengan senior ya Pak? telat anda gugup dari awal Telat ya? seharusnya. Aduh, pemirsa. Ini sudah jam berapa sih? Udah jam 9 lewat. Ini kita udah mau nggak terasa ya? segmen terakhir ya, Segmen nggak kerasa terakhir ya. banget. Soalnya Betul. tadi berasa masuk ke dunia mereka, jadi awal tadi memulainya kayak gimana, sampai sekarang Betul. kayak gimana gitu. Cerita mereka ini sungguh luar biasa, Mira. Jadi kita itu bisa belajar dari para senior yang sudah berbagi bahwa kalau misalkan mau berkembang harus belajar. Jangan Terima sampai kritikan sekarang pun. seperti yang abang bilang tadi ya. Kalau misalnya dikatakan bodoh ya berarti kita harus menerima dan mau berkembang ya belajar. Ya kira-kira seperti itu bang ya. 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 Setuju nggak? Setuju dong. Jadi banget. kayak open minded gitu kan, ketika orang ngekritik kita ngaca benar nggak sih, jangan, tapi ada juga nggak sih kak yang ngekritik ngejatuhin kita gitu kan, terus kita harus kayaknya aku nggak kayak gitu deh, kayak terus akhirnya nunjukin aku tuh sebenarnya nggak salah, jadi ada yang ngekritik Ada yang bikin ngelawan. kita down. Oh, begitu. Oh, ya. Jadi Itu benar-benar terjadi di industri yang sebenarnya. iya. Nah, itu dia. Jadi memang dalam ya industri seperti ini hal-hal seperti itu memang banyak. Banyak. Memang ada orang-orang yang memang ada orang-orang yang mohon maaf ya mungkin aku anggap itu manusiawi ketika orang masuk ke satu rasa iri gitu. Misalnya ya iri ya. Tapi jangan sampai Ekstrimnya gitu tapi ya. jangan sampai ke level dengki. Gitu loh. Maksudnya nggak enak. Tapi aku juga ketika aku banyak belajar dan Kak Popi dan beberapa senior lain yang memang banyak support aku tidak hanya dalam hal kemampuan nge-MC, kemampuan membawakan acara dengan baik, tapi juga mental kita juga Itu dia. kita dikasih support gitu. Jadi memang ya udahlah kamu maju aja, jalan aja. Jadi aku ketika ada kritik-kritik yang memang tujuannya untuk menjatuhkan, aku tetap terima, tapi aku jangan sampai itu membuat diriku hancur gitu. Jadi drop gitu dengan apa yang namanya kalimat-kalimat seperti itu. Ya udah terima aja. Aku pernah punya pengalaman yang namanya diboykot lah. Oke. Wow. Ya sampai pernah istilahnya katakan dicekal lah gitu kasarnya. Di blacklist. Kayak di blacklist gitu ya udah nggak apa-apa. Berarti memang kita harus cari lagi nih celah lain biar kita juga tetap kepake gitu. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat negatif yang masuk ke kita itu membuat kita itu kayak down dan akhirnya kita ya udahlah aku udah Nyerah. stop aja lah jadi MC udah nggak mau lagi. Nanti begini enggak, jangan sampai. Ketika kamu sudah meyakini bahwa kamu punya potensi untuk itu, jalan aja. Terus Belajar lagi kan? Kita kembali lagi ke belajar lagi gitu. nih kak, tadi aku tuh mau nanya satu pertanyaan Apa ini ini? yang belum sempat aku tanyakan. Oke. Tadi kan Kak Popi ngajak, kayaknya nih anak punya potensi, aku mau ngajak dia gitu kan. Terus Kak Pep bilang, ini ada peluang, aku hajar terus. Tapi kan ketika kita mendapatkan peluang itu, kita balik lagi kan ke diri kita, ini sesuai nggak sih dengan kemauan aku atau passion aku. Nah waktu kakak diajak kayak gitu, ada nggak sih rasa, ih kayaknya dunia aku emang di sini deh. Nah itu kerennya ya. Aku tuh nggak pernah mikir bahwa ini duniaku. Wow, Dia sampai Nggak pernah rasanya mikir. tahun-tahun keberapa tuh dia
terus ngomong gitu deh. Ini kayaknya lain dunia. Aku Iya. pikir, Aku nggak bisa nih lucu ngapain aja. aku gitu maksudnya. Tapi ketika Kak Popi ngajak, aku tuh memang salah satu kalimat yang memang terekam di otak itu adalah mama. Jadi mama. Aku tadi bilang ketika ada peluang tangkap, Nah itu mama, itu kalimat mama. Jadi aku tanyain nih ke mama, "Mah, aku diajak Kak Popi nih nge-MC, ambil." Waduh, mampus aku. Iya, ambil aja nggak apa-apa. Waduh, mah tapi gini, udah kamu lanjut aja belajar. Tuh pinjam baju sama om kamu itu gitu. Waduh, kamu kan ya maksudnya aku nggak banyak punya modal secara fashion kan, namanya juga orang dari kampung ya. sama itu aja pernah. Orang dari iya. Jas. Pokoknya 4 acara berturut-turut 4 jas itu aja lagi. 5 tahun pernah pakai bajunya itu Itu aja. Mungkin itu aku aja. Mikir kali ya. Iya, Iya, jadi- kan belum bisa ngemadu-madankan. Iya, memang secara ya namanya juga seperti aku bilang tadi aku dari kampung ya, secara fashion aku juga nggak begitu Betul. mantap kemampuan fashionku, tapi itu tadi ketika aku sudah mulai membiasakan diri sebagai seorang MC, ya aku juga kayaknya aku harus upgrade nih, aku harus secara fashion apa ya, akhirnya cari masukan juga sih, cari referensi ya kayak Kak Popi juga bilang Pep make up kayak gitu, jadi Iya, karena dia akhirnya kan kita lihat nih potensinya. Benar-benar paket lengkap sih, nyanyi bisa, ngomong lancar. iya Kak Popi juga tuh. Kebahasaan. Kamu nyanyi. Pokoknya Kak Popi tuh kayak nge-push terus. Itu Aduh kan. Kak, mampus Dan- aku Kak, gugup. Bukan main, stres gitu. Zaman itu anak-anak kalau disuruh kayaknya aduh enggak deh, enggak gitu ya. Pokoknya harus Didorong. didorong. Aja, disuruh didorong, ditemenin aja. Iya. Kadang-kadang nggak mau. Pokoknya kata-katanya satu aja kata-katanya, malu atau enggak deh, nggak usah Iya. kayak gitu ya. Takut Ini kan duluan. bikin ilfil sekali. Iya. Sebenarnya kita nih nggak ada yang bantu nih. Kita harus begini nih, gitu di depan Iya. orang begini gitu kan. Dengan kita bisa nyapa orang aja, menyapa maksudnya memanggil nama orang dengan benar aja itu kan udah modal gitu ya sebenarnya. Menyapa ya. Bener kok Kak menyapa. Menggreet orang dengan Iya. benar. Sederhana sih sebenarnya kan, ada part pembukaan, ada part isi, ada part penutup gitu. Nah, satu paket ini harusnya jadi kesan yang bagus gitu kan, kompleks gitu noh. Nah, dia punya, terus dia juga akhirnya bisa nggak baku banget ngomongnya tuh. Itu kan hebat banget di awal Otodidak perform ya, di awal penampilan tuh. Jadi kami dulu dan Kak Popi ya memang sempat kita juga memulai di Palangkaraya untuk wedding yang lebih fun gitu, wedding yang nggak kaku. Kalau dulu kan misalnya kayak inilah kedua mempelai yang begitu anggun, begitu gagah berjalan melewati karpet merah gitu-gitu kan kalau zaman dulu. Puitis ya. Iya ya gaya-gaya dulu lah. Kita mulai ketika Kak Popi lebih santai, lebih ya kata-kata yang tadi ya straight to the point gitu. Dengan walaupun ada kata-kata romantis tapi juga lebih enak gitu ya, lebih enak kita menangkapnya untuk kita yang di kalangan muda itu dapat juga. Di situ aku mulai belajar gitu. Terus Kak Popi juga, ayo kamu lebih fun, kamu yang bantu untuk lebih fun. Iya, dia kan karena paketnya paket muda banget ya. Ya, pokoknya jual lah baby face gitu kan. Dulu ya. Sampai ini sih. Oke. Dulu. Siap. Iya benar. Hampir komplain. Sekarang udah old Tapi face. nggak tahu nih, dia ingat nggak dulu kita ngomongnya kayak gini, Pep, kakak nih nggak bisa nulis. Jadi kalau mau tugas, nge-MC atau apapun, jarang pakai konsep. Semuanya Iya. ada di sini. Iya. Gimana ya Pep ya? Gitu kan. Terus ini gimana kak? Aduh, nggak usah ditulis. Gimana caranya? Kayak gitu. Iya, Mungkin iya, agak iya. aneh ya. Kalau orang kan harus Iya, disiapin konsep. dulu gitu. Konsep udah tulis gitu. Tapi kalau Bagus Kak sih. Popi, waduh. Bagus, Main bagus. ini ya. Jadi gini, yang aku kabur dari Kak Popi begini. Ketika dia ngelihat kotak tisu, udah dijadiin kata-kata nih. Kita kan kayak orang bahasa. ya selain itu Mungkin juga kali ya ya. karena Kak Popi juga rajin membaca gitu ya. Jadi kosakatanya banyak. Jadi ketika melihat sesuatu, kondisi ataupun melihat apa namanya dari baju aja udah berkembang nih. Bang. Harus cepat mikir. Ya karena kita Dari baju aja udah. Wih, banyak banget dulu kata-katanya. kita disuruh tanggap sih ya. Kita nggak ada yang bantu, kita nggak ada asisten apa ya. Kita kan harusnya ada PA yang bisa nih disuruh dialog misalnya, atau disuruh nge-MC dengan apa tentang apa gitu ya, atau disuruh apa ya seminar misalnya jadi moderator. Kita tuh nggak ada bahan,
Jadi kita harus mikirin sendiri. Iya. Nah, coba bayangkan Spontan. itu spontan. Spontanitas. Jadi misalnya kita nanti sore harus dialog sama ini atau ngomong sama bapak ini yang backgroundnya tuh lebih hebat. Nah, kita harus mikirin supaya imbang-imbang tuh gimana. Itu sih agak-agak sedikit kata orang tuh rimbang ya. Iya. Improvisasinya tuh gitu. Iya. Tapi itulah yang bisa kita kerjakan dan kita harus tanggap. Terus kalau kita mau ngeluh waktu itu, aduh gimana ya nanti? Nggak ada yang bantu, kita sendiri yang harus membekalin diri kita. Oke. Nah itu. Mengandalkan diri sendiri. Jadi kalau ibaratnya kata Pepe tadi, nanti semalam harus baca berita ini misalnya ya, harus baca berita tentang MDGs. MDGs itu sampai berapa tahun mungkin kita nggak bisa ngomongnya dengan bagus gitu. Apa sih MDGs itu? MD gitu-gitu ya. MD. Pokoknya jelek lah. Nah kita harus cepet aja belajarnya supaya kita bagus ngomongnya. Oh, siap. Ya bahasa Dayak Ngaju misalnya kita harus berita apa namanya kita memandu acara itu. Terus kita harusnya nutupnya selamat hamalem. Terus kita bilang aja selamat malam. Apa nggak orang ketawa? Kan itu salah banget ya. Nah hal seperti itu terjadi sih. Nah itu aja yang bisa membuat kita untuk memperlengkapi diri kita dengan apapun keadaannya kita harus prepare. Tuh. Penting tuh keywordnya. Even Prepare. tadi kayak yang spontan itu prepare mental gitu kan. Iya. Kayak Betul. tiba-tiba kayak gini, aku harus ngapain gitu. Terus tadi Kak belum kejawab, akhirnya menganggap ini duniamu tuh pas kapan? Oh iya benar. Nah kan? Oh iya. Jadi memang setelah ratus-ratus tahun aku jadi MC. Oke. Pertanyaan menohok banget tuh. Iya supaya ngerti. Iya. Iya. Saya nggak banyak tanya pada malam hari ini ya. Mendengar. Jadi Mendengar aja. 2005 aku memulai karir sebagai MC dan ikut Kapopi dan aku baru menyadari pentingnya menjadi seorang MC itu di 2015. Baru banget kan? Iya. Baru banget. Ya ketika aku diklat TV presenter. Ketika aku yang ya kasarnya digoblok-goblokin pemateri tuh, dikata-katain nih. Digembleng gitu. Oh, kamu nih. Pokoknya dia dikasih materi tentang Baru sadar belum ada iya, apa-apanya kan iya, ya akhirnya. wah, ternyata aku selama ini ya kayak kamu bilang tadi masih ya kita udah ngomong diri kita nih sebagai di bio profil kita udah MC. Ternyata ketika aku diklat bersama dengan teman-teman seluruh Indonesia, ternyata kemampuan kita bukan apa-apa gitu. Pengalaman kita ya mungkin dari 2005 2015 udah 10 tahun ya, nggak ada apa-apanya tuh. Gitu aku baru sadar dan ternyata ya satu hal, ternyata aku juga banyak hal baru yang gue temukan. Selain kita upgrade, belajar, ngomongnya juga harus bagus. Kedua ya fashion kita tadi. Pertama kita penting nih penampilan, karena ketika penampilan kita bagus secara ya kostum gitu ya, make up itu penting banget. Kita kan dihargai dengan penampilan kita gitu. Itu make up. Aku juga baru tahu nih 2015. Kalau dulu kan aku cuma make up paling cuman bedak bayi udah kelar. Dan ternyata 2015 aku diajarkan bagaimana sebagai ketika kamu menjadi MC ya kamu harus make up. Makanya jangan heran mungkin di mobil udah ada tas make up aku khusus gitu. Dan itu ya baru aja. Dan ternyata ketika aku ketemu dengan teman-teman lain yang dia juga jadi artis gitu ya, jadi artis, mereka make upan sebelum konser, gak pengen make upan, cowok loh padahal. Jadi jangan berarti ya ketika dia make upan, ketika dia mungkin berbaju pink gitu, jangan macam-macam, jangan. Iya makanya, dia udah jauh nggak usah bikin macam-macam. Tapi ketika kamu sudah menjadi entertainer, ya kamu harus siap dengan penampilan kamu, tidak hanya make up tapi juga udah isinya. rasa nyaman ya, udah rasa comfort melakukan itu. Wah, tuh Iya. beratus-ratus tahun. Iya udah lama banget. Ketika ditegur nih, dipeng, kamu mau jadi MC. Nono sendiri punya pertanyaan gitu kenapa? Pertanyaan gitu, karena Kak Pep ini setiap bawa acara, nggak usah bawa acara deh, kayak kita nongkrong aja tuh udah asik banget gitu kan. Iya. Jadi mikirnya waktu Kak Pep waktu Kak Popi ngajak Kak Pep, ayo mau ikut ini nggak MC, itu Kak Pep kayak, wih gila, gue suka, kirain gitu awalnya. Ternyata bertolak belakang gitu, butuh 10 tahun baru. Iya. Terus kita barusan kapan ya ketemu lagi, terus kita ngobrol banyak tentang keadaan yang sebenarnya tantangannya tuh. Iya. Kita juga kalau pikir kita dia fun aja ngejalanin, ternyata dia masih punya rasa gitu.
Gak nyangka. ini benar nggak sih aku udah gitu. Terus dapat kabar aja dia ada pelatihan. Wah, kalau udah pelatihan sih, itu realnya kan. Aduh, pemirsa terima kasih ya. Ini kita sudah di penghujung acara banget ya. Kita korupsi waktu tadi ya. Ya, aku bisa jualan lagi nih habis ini. Oke, terima kasih buat kakak, Terima kasih kakak banyak. Popi Terima kasih, dan Mas. abang ganteng yang sedang berbagi pada malam hari ini pemirsa tips ya. Tips kalau mau jadi MC itu harus tahan banting. Iya, dan ini ilmunya nggak cuma buat pemirsa di rumah, tapi juga buat kita. Buat kita berdua ini penting, makanya saya lebih mendengar tadi ya apa yang Oh iya, Anda sambil minum Mungkin next air time, ya. next time ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya. Ya. Ganti orang. Oh jangan jadi hostnya. Oh, jangan jadi host. Jangan jadi kameramen lah. Maksudnya bersedia deh ya ngobrol-ngobrol lagi. Ya, siap. siap kok kita. Ini pertanyaan kan makin banyak. Kan orang belum nanya. Oke, kan belum nanya ya, karena tahan-tahan aja ya, biarkan ya mereka bercerita lah ya, keluh kesah mereka dulu. Oke, sekali lagi buat abang dan kakak cantik sudah terima kasih ya berbagi dengan kita pada malam hari ini. Saya yakin ini bermanfaat banget buat misalnya di rumah yang khususnya anak muda ya yang suka MC atau pengen belajar lagi ya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan juga menganggap gampang. Betul. Enteng tadi. Ya, jangan menganggap remeh sesuatu. Perlunya belajar itu supaya kamu nggak terlalu ya ketahuan goblokin. Oke, malah kita MC loh ya, ngomongnya malah begitu banget ya. Nggak apa-apa lah, Kasar banget ya. biar ngerasa. Iya. Biar ngerasa. Udah tengah malam yang nonton orang tua. Oh iya. Nanti disensor ya, disensor ya. Oke, buat misalnya di rumah, selamat beristirahat pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan ya, yang tanpa sengaja diucapkan dari awal hingga akhir acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa, see you next time buat abang dan kakak cantik ya. Terima kasih. Selamat beristirahat pada malam hari ini Mirsa, jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Semoga mimpi indah deh pada malam hari ini dan besok pagi bangun dengan keadaan sehat walafiat dan Amin. mulai aktivitas seperti biasanya. Iya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis. Dan saya Noprinda alias Nona pamit undur diri di hadapan kalian semua. Jurnal TV. Begini, Mak. Gini, Kak. Oke, One gini. City. One City, One TV. One City, One TV. Oke.